Sebelumnya kita ini kan sama satu tujuan, Pak, ya kan? Tujuannya itu adalah keselamatan. Itu. Kalau kita ketemu dengan orang Nasrani, ketemunya kan tuh selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kan gitu. Atau kita jumpa dengan orang Yahudi, mungkin kita bilang orang-orangnya itu perlu diselamatkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya takut tersaingi dengan MC kita tadi. Maka saya orang Melayu pandai pantun juga. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Bukan pinang meminang nih Pak ya, tapi ku ucapkan salam sedikit yang jawab, biarlah ku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Minang, itu ada orang Minang sih kok ya. Kalau orang Minang tambuh cek gitu ya. Buah dondan, buah naga. Yang jawab salam tadi, insya Allah masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Kok sepi? Beriman kan? Beriman kita kan Pak ya? Beriman. Maka jawablah, oi gitu dong ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, orang Yahudi, orang Nasrani, orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu berpuasa agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa disinilah mengartikan rasa syukur. Dengan cara bertakwa itu tertutuplah segala kekurangan kita. Contohnya bersyukur mengubah yang kurang menjadi berkah. Untuk itu capailah la'allakum tattaqun. Apa kata Roma Irama? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pimpinannya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Gitu. Baik, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Perusahaan yang tercinta PT Bandana Internasional hadir bersama kita di Kota Dumai ini. Saya sangat salut dan salam hormat buat Pak Santun Sioning, Komisaris Utama PT kita ini. Ini sebenarnya beliau sudah mengikuti Nabi Muhammad ini. Namanya ini ada Santun kan? Karena Nabi Muhammad diturunkan di kampung bumi ini bukan perkara sholat, bukan perkara puasa, zakat, tapi
Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini untuk mensempurnakan akhlak. Kalau akhlak kita bicaranya tentang santun, kan betul? Sopan santun. Orang yang sopan santun inilah orang yang bisa merubah kekurangan menjadi berkah. Bagaimana santunnya itu? Orang itu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Pak Ustadz kita, Kori kita tadi, ya kan, mengajinya luar biasa. Ini dah sampai tingkat nasional gitu ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah pasti nikmatnya ditambahkan. Tapi bagi siapa yang tak mau mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Kenapa? Ini firman Allah dari Tuhan semesta alam, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Orang yang bersyukur ditambah nikmatnya, bukan orang yang bersyukur ditambah hartanya. Orang yang bersyukur ditinggikan pangkatnya. Orang yang bersyukur hidung pesek jadi mancung, kan enggak kan? Ya pesek ya tetap pesek, kecuali dioperasi plastik. Iya kan? Orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya. Betapa nikmatnya pada hari ini, di bulan suci Ramadan ini, kita dikumpul kayak begini kan? Nah ini membuktikan puasa Islam itu rahmatan lil alamin. Nih dalam kita berbuka bersama ini, kita nggak membedakan apakah suku kita Minang, apakah kita suku Batak, apakah kita dari orang Muhammadiyah, apakah kita orang Salafi, apakah kita orang NU. Jangan gara-gara Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sebelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bangun masjid masing-masing, tak mau lagi saling tegur menegur. Ini salah. Ini orang yang tak bersyukur kepada Allah. Ya, tetapi dengan adanya perbedaan itu, maka Nabi Muhammad itu disebut dengan membawa Islam itu dengan rahmatan lil alamin. Bagaimana kita hidup mau sendiri, ya kan? Kekurangan kita akan disempurnakan oleh orang lain. Kita hidup di dunia ini, orang yang bersyukur itu pandai dia menghargai kekurangan orang lain, pandai dia menghargai kelebihan orang lain. Maka kata Pak Ustadz kita tadi, ada Ustadz juga. Sebenarnya nggak panggil Ustadz itu nggak perlu lagi sebenarnya. Udah ada Ustadznya kan. Nah, saling menghormati antara atasan dan bawahan. Kekurangan atasan dipenuhi oleh bawahan, kekurangan bawahan dipenuhi oleh atasan. Nah, inilah kekurangan berubah menjadi berkah, ya kan? Ini atasan maunya dilayani, maunya karyawannya kerja keras, ya kan? Tapi gaji pas gajian pelit mau keluarin, ya kan? Orang mau makan, ya kan? Orangnya rajin, masa disamakan dengan orang yang nggak rajin? Ada orang yang rajin, orang yang profesional kerjanya, tentu dikasih sertifikat, dikasih lagi bonus pekerjaan, begitu Pak. Nah itu menjadi keberkahan. Nah inilah Islam rahmatan lil alamin. Jangan kita pandang kita ini dari suku apa, dari apa saja, nilai kemanusiaannya. Islam rahmatan lil alamin. Ada satu ketika menurut hadis yang disahih dalam duduk bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya duduk sama. Nah ketika itu ada jenazah yang lewat. Kemudian sahabat-sahabat ini nggak mau berdiri dia. Rasulullah berdiri. Lalu sahabat-sahabat protes sama Rasulullah. Rasulullah, bukankah engkau tahu yang lewat itu bukan orang Muslim loh? Yang lewat itu jenazah orang Yahudi. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Hei sahabat-sahabatku, apakah dia manusia?
Ya, dia manusia. Kalau dia manusia, kamu berdiri semua. Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya berdiri. Kenapa? Sedangkan sudah jadi jenazah, ya kan? Sudah jadi mayit. Islam mengajarkan kita untuk saling hormat menghormati. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita hidup ini nggak boleh sendirian, harus berjamaah. Ustadz kalau ceramah di sini, ya kan? Nggak ada yang dengerin gimana? Nggak nikmat loh Pak ya. Ceramah sendirian ngapain gitu kan? Nah, begitu juga kalau seandainya ayah saya, ibu saya tak berjamaah, mana mungkin saya lahir Bu ya? Nah, ibu dengan suami harus sering berjamaah loh, ya kan? Harus berjamaah. Tapi kalau bulan puasa ini jangan siang berjamaahnya. Tunggu malam, habis buka, tariklah tuh nggak apa-apa lah. Ya, semoga dengan perbedaan ini, dengan bermacam-macam suku, bangsa, ya kan? Taat kepada Allah, ya kan? Puasa mengajarkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa, taat kita kepada puasa tadi. Kalau belum buka, belum boleh makan. Kenapa? Kenapa tidak boleh makan? Karena kita tahu Allah melihat kita, ya kan, beriman kepada Allah. Kemudian di dalam puasa ada buka bersama seperti ini. Ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah itu baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesamanya. Effective management in effective communication. Bagaimana kita harus berhasil dan sukses, jaga komunikasi itu, komunikasi dengan Allah, Tuhan kita, komunikasi dengan sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Izin Pak Santun. Saya bersopan santun. Teman-teman dan bapak-bapak hadirin dari PT Bandana Internasional, semoga PT ini berkah, semakin solid, semakin jaya. Dalam rangka dekat kita ingin berbuka bersama, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pada hari ini kami dari perusahaan dan bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Ya Allah, jadikanlah puasa kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang tangguh, orang yang semakin banyak manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat berbuka puasa. Demikian, mari kita berdoa masing-masing ketika berpuasa. Terima kasih.